Indonesia memiliki hutan mangrove atau bakau terluas di dunia. Berdasarkan data Peta Mangrove Nasional atau PMN di tahun 2021, hutan mangrove Indonesia seluas 3,36 juta hektar. Itu artinya 22% mangrove dunia berada di Indonesia. Mangrove merupakan tumbuhan pokok di pantai yang termasuk suku Rhizophorae. Tumbuhan ini memiliki ciri hidup di perbatasan sungai dan laut, berkelompok dalam jumlah yang banyak, memiliki akar dengan ukuran yang besar, serta berbuah. Keberadaan mangrove juga membawa deretan manfaat. Beberapa di antaranya memberi nutrisi. Tanaman bakau atau mangrove sama sekali tak mengganggu keseimbangan ekosistem, justru memberikan nutrisi untuk lingkungan, yaitu menyuburkan. Berikutnya, mangrove menjadi rumah bagi beragam biota pesisir, sekaligus produsen dalam rantai makanan, menyediakan bahan pangan yang dikonsumsi ikan dan kepiting. Mangrove juga mampu melindungi pantai dari erosi karena mampu menghalau ombak secara langsung. Tak hanya itu, hutan mangrove kerap menjadi benteng perlindungan terakhir laut dari sampah plastik yang dibuang ke sungai. Lebih dari itu, mangrove atau bakau disebut mampu mengurangi emisi karbon lebih banyak dibandingkan hutan-hutan tropis di darat. Hal ini dikarenakan mangrove memproduksi oksigen 4 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan hutan tropis. Dan mangrove itu punya kemampuan menyimpan karbon, ini penting, 4-5 kali lebih besar daripada hutan terestrial. Nah, simpanan karbon inilah yang mendorong Indonesia menjadikan mangrove sebagai salah satu contoh kelola, sehingga kita bisa mewujudkan komitmen kita di tingkat global. Kita komit untuk secara lingkungan berkelanjutan, secara iklim kita komit untuk melakukan mitigasi dan adaptasi, tapi secara ekonomi kita jaga juga. Di tengah kondisi hutan mangrove yang rusak seluas 1,8 juta hektar dari lahan hutan mangrove yang tersedia, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan rehabilitasi. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo menginstruksikan rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar dengan target rampung pada tahun 2024. Target kita dalam 3 tahun ke depan akan kita perbaiki, kita rehabilitasi sebanyak 600.000 hektar dari total luas hutan mangrove kita yang merupakan hutan mangrove terbesar di dunia, 3,6 juta hektar. Rehabilitasi hutan mangrove dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dari level yang paling dasar, yaitu penyiapan regulasi. Selanjutnya, mempersiapkan lembaga dengan baik, lalu berikutnya mengedukasi masyarakat terkait pentingnya keberadaan mangrove, selanjutnya mengimplementasikan aksi. Dan rehabilitasi mangrove yang dilakukan juga bukan semata dalam bentuk menanam kembali, tapi bagaimana agar yang belum rusak tidak menjadi rusak di kemudian hari. Hal ini berkaca pada laju rusaknya mangrove lebih cepat dibandingkan yang ditanam. Menyadari hal ini, dalam beberapa tahun terakhir, strategi rehabilitasi juga tak lagi melulu terkait menanam kembali. Namun, bagaimana menjaga yang baik agar tidak ikut menjadi rusak. Hal ini turut diapresiasi oleh pengamat konservasi pesisir. Jadi betul merestorasi itu penting, tapi diarahkan sebaiknya adalah melindungi yang sudah ada. Jadi ini yang sebelumnya, di era-era sebelumnya saya rasa masih belum teridentifikasi dan baik. Jadi kita dulu fokus untuk merestorasi atau secara umum kita bilang menanam. Ya. Nah, padahal ternyata yang hilang jauh lebih besar daripada yang kita tanam. Sehingga fokusnya ini menurut hasil penelitian ini harusnya dibalik, yaitu yang ada ini bagaimana caranya dilindungi. Nah ini yang Ini yang menyebabkan sudah diubah saya rasa pemerintah, saya lihat lewat Badan Restorasi Gambut ya, dan Mangrove ini
melihat persoalan ini secara lebih baik menurut saya saat ini. Telah disebutkan bahwa mangrove yang dijaga dengan baik akan memberikan segudang manfaat. Besarnya potensi yang tersimpan dalam hutan mangrove, khususnya mengurangi emisi karbon sampai 4 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan hutan tropis, dimanfaatkan Indonesia untuk menunjukkan komitmennya pada penurunan laju perubahan iklim. Mangrove menjadi simbol dan wujud nyata dari Indonesia mengurangi emisi karbon global melalui presidensi G20. Lalu seperti apa gambaran dari komitmen Indonesia dalam walk the talk atau pembuktian terkait mangrove yang dinilai cukup signifikan berperan terhadap emisi karbon global? Presidensi G20 menjadi momen yang tepat untuk menunjukkan potensi sebenarnya yang dimiliki Indonesia. Mangrove atau bakau yang Indonesia miliki menjadi penting untuk ditunjukkan kepada dunia. Ya, mangrove berkontribusi cukup signifikan terhadap perubahan iklim yang kini menjadi tantangan global karena memproduksi oksigen 4 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan hutan tropis di darat. Pulau Bali, yang menjadi lokasi utama penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia, dipilih sebagai lokasi showcase mangrove. Tepatnya, ada di Tanaman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai, Denpasar. Saya tadi masuk di sini betul-betul surprise bahwa sudah disiapkan, sudah dirubah, ada juga nursery yang produksinya 6 juta bibit juga. Nanti ini menurut saya ini yang tempat yang paling akan menjadi titik utama. Ada beragam alasan yang membuat mangrove menjadi prioritas untuk dipertunjukkan secara khusus ke para kepala negara anggota dan masyarakat dunia pada umumnya. Mangrove di Indonesia memiliki ciri khusus yang cukup berbeda dengan yang ada di negara lain. Kalau yang diperlihatkan kepala negara itu adalah bahwa di Indonesia ini mempunyai lahan mangrove, ya, dan ternyata mangrove itu tidak hanya satu spesies, itu ada banyak spesiesnya. Nah, di Bali kebetulan ada 7 spesies. Nah, ini merupakan sesuatu yang berbeda dengan negara-negara yang lain. KTT G20 yang lalu itu di Dubai kalau nggak saya, Emirat Arab ya, UEA ya. Nah, itu ternyata mangrove-nya ada juga, tapi tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Dan tinggi-tingginya pun kalau kita lihat juga di sini lebih tinggi-tinggi. Tapi kalau di tempat mangrove kita, itu kan mangrove-nya ada mulai dari pembibitannya, kita kelola, mulai yang dari kecil, bibit ya, kecil, sampai besar, sampai yang besar-besar sekali, ya, yang termasuk yang langka, itu yang pengen diperlihatkan bahwa kita juga melestarikan mangrove yang ada di dunia. Berdiri di atas kawasan seluas 7,23 hektar, kawasan Tahura ini ditargetkan menjadi rumah dari 6 juta bibit mangrove. Kawasan Tahura yang digunakan sebagai area mangrove presidensi G20 terdiri dari monumen G20 di bagian paling depan, area parkir kepala negara, wantilan, area beji, trekking kepala negara dan pejalan kaki, persemaian mangrove dan waduk muara atau estuary dam. Beragam tantangan harus dihadapi oleh tim gabungan yang diantaranya terdiri dari Kementerian LHK dan Kementerian PUPR. Seperti misalnya yang dihadapi oleh tim Kementerian LHK. Jangka waktu pembangunan fisik untuk kelengkapan fasilitas yang harus dikebut dalam waktu yang cukup singkat menjadikan pembibitan mangrove harus bergeser ke lokasi sementara. Tujuannya semata-mata agar proses pembibitan tidak terganggu oleh proses pembangunan yang kerap menimbulkan polusi debu.
Pembibitan mangrove juga menjadi hal yang disoroti karena dari bibit yang baiklah, mangrove-mangrove yang juga baik akan dihasilkan. Pembibitan dilakukan di greenhouse khusus. Bibit yang serupa tingginya akan dikelompokkan di satu tempat untuk memudahkan proses pemindahan nantinya. Setelah memiliki tinggi yang cukup, mangrove baru dipindahkan ke lokasi luar ruangan. Sistem yang sama masih digunakan, dengan tujuan untuk menjaga kualitas dari bibit mangrove. Dan tidak hanya itu, mangrove yang sejatinya harus diairi menggunakan air laut juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian kita beriringan dengan fisik yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR, karena kalau bangunan persemian siap, kami kan juga sudah harus segera pindah gitu ya. Nah, bangunan itu kan juga bukan hanya bangunan fisik untuk menempatkan bibitnya saja, tapi juga sistem pengairannya. Kalau mangrove itu kan bukan air tawar gitu ya, jadi kita pakai air payau yang ditarik. Nah, itu sudah, jadi ibaratnya kita ini, dua kementerian ini bekerja sama dengan baik sampai proses selesai, sistem pengairan juga sudah beres. Lalu tantangan berikutnya yang dihadapi adalah bagaimana caranya agar jalan yang telah ada di tengah hutan mangrove diperlebar tanpa melakukan penebangan. Maka yang akhirnya dilakukan adalah memindahkan mangrove yang lokasinya digunakan sebagai jalan. Jalan yang dibangun juga dipilih yang ramah lingkungan serta non-beton. Oleh karena itu, elemen kayulah yang dipakai. Jadi akan menjadi rapi dan kita menambahkan pembibitan yang lebih banyak lagi ada di sana. Sehingga ini menjadi contoh untuk pembibitan mangrove yang ada di Indonesia. Karena spesiesnya banyak yang ada di sana, ya. Ini mesti harus kita kembangkan, kita tunjukkan kepada kepala negara bahwa di Indonesia ini juga cukup banyak mangrove yang ada di sana, ya, jenisnya. Dan kita benar-benar memperhatikan menggunakan material-material yang alami. Misalnya menggunakan kayu, ya kan? Kita buat semuanya dengan kayu, dan kayunya pun juga kita nggak melakukan penebangan, ya, tapi kita menggunakan kayu-kayu hasil rampasan, ya, yang kita manfaatkan lagi di area mangrove Tahura itu. Sudah menjadi hukum alam jika kesiapan yang matang akan membuahkan hasil yang mendekati sempurna. Inilah yang bisa kita lihat dari jibaku kolaborasi lintas kementerian dalam menyiapkan showcase mangrove. Meski memiliki waktu yang tidak lama, namun akhirnya proses seremonial showcase mangrove bisa berjalan sesuai rencana. Masing-masing kepala negara yang hadir pada 16 November 2022 nampak menikmati setiap momennya. Dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, para kepala negara mengikuti dengan baik mulai dari prosesi penanaman bibit mangrove hingga meninjau lokasi persemaian. Sepertinya ini menjadi sebuah pertanda bahwa Indonesia benar-benar mampu berkontribusi mengurangi emisi global melalui mangrove. Momen showcase mangrove di Tahura Ngurah Rai ini bisa jadi hanyalah simbol seremonial yang akan habis euforianya ketika presidensi G20 Indonesia selesai, jika dibiarkan begitu saja setelahnya. Tapi apa yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia tidaklah sedangkal itu. Rencana ke depan telah disiapkan, utamanya agar pelaksanaan walk the talk atau perwujudan dari rencana menjadikan mangrove hal prioritas di Indonesia terlaksana semakin baik ke depan. Jutaan mangrove yang dihasilkan dari pembibitan di lokasi ini telah siap disalurkan ke banyak lokasi di Indonesia. Taman Nasional Meru Betiri, Baluran, dan Ibu Kota Negara Nusantara adalah sebagian wilayah yang telah siap memanfaatkan mangrove hasil dari Tahura Ngurah Rai. Dan lebih dari itu, di kawasan luar lokasi showcase mangrove tapi masih di Tahura Ngurah Rai, terdapat sekelompok nelayan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk merawat mangrove. Mereka sadar, mangrove itu tak hanya sebatas menjaga lingkungan, namun justru bisa menghidupi karena memberikan manfaat ekonomi.
Apa latar belakang mereka melakukan hal ini? Seperti apakah aktivitas mereka? Hawanan sejuk meski tengah terik matahari. Ya, itu adalah salah satu ciri yang bisa kita rasakan saat berada di tengah hutan mangrove. Sudah menjadi tugas mangrove memang untuk menghasilkan oksigen-oksigen menyegarkan setiap hidung yang datang. Tapi segar di nafas kita tidak selalu senada dengan yang dirasakan mata, utamanya ketika setelah banjir terjadi. Apa maksudnya? Sampah. Ya, sampah-sampah plastik kerap bergelayut di akar-akar mangrove setelah banjir terjadi di sungai. Ini adalah salah satu musuh dari mangrove. Jika dibiarkan begitu saja, tentu akan sangat mengganggu. Bukan hanya secara visual, tapi juga fungsi dari mangrove itu sendiri. Namun beruntung, masih banyak masyarakat pesisir peduli terhadap lingkungan. Satu di antaranya adalah komunitas nelayan bernama Kelompok Usaha Bersama Segara Guna Batu Lumbang yang berada di Denpasar, Bali. Komunitas ini berlokasi di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Masih berada di tahura yang sama di tanaman hutan raya Ngurah Rai, tetapi berada di luar lokasi showcase mangrove. Berdiri sejak tahun 2005, komunitas nelayan di bawah pimpinan Iwayan Kona Antara ini berkomitmen kuat untuk menjaga wilayah pesisir, khususnya mangrove, karena telah merasakan banyak manfaatnya. Kami komitmen melaksanakan apa yang menjadi kewajiban itu, karena di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami, sekaligus visi dan misi kelompok kami juga tertuang. Sesuatu yang menjadi visi misi kami, kita selaku kelompok nelayan itu wajib menjaga kawasan kerja kita dan melestarikan ekosistem yang ada. Keseharian anggota kelompok diisi dengan berbagai kegiatan. Membersihkan sampah plastik, apalagi setelah terjadi banjir, menjadi salah satu yang utama. Dengan menggunakan perahu kano yang tersedia, masing-masing anggota secara bergantian membersihkan sampah plastik yang kerap menempel di akar mangrove. Kegiatan ini juga seringkali mendapat bantuan sukarela dari komunitas pemerhati lingkungan. Sea Soldier dan Sungai Watch adalah dua di antaranya. Para komunitas ini mengaku prihatin dengan kondisi lingkungan di sekitar mangrove yang seharusnya bisa menghasilkan oksigen dengan maksimal, tapi kerap terganggu dengan keberadaan sampah plastik. Kemarin sih musim hujan, terus di penggunaan di Tukan Badung jadi banjir sekali. Terus beberapa sampah masukin ke kawasan mangrove. Kita sudah 2 tahun bersihkan mangrove di tempat sini dengan tahura. Hampir kita dapat 120 ton total sampah kumpulkan. Terus kita sangat sedih, tempat di sini sudah kita bersihin dengan kelompok nelayan Batu Lumbang, tetapi masalahnya sampah tidak bisa habis-habis. Ini kita harus mengurangi dari diri sendiri, dari rumah tangga. Kalau kita lihat kondisinya seperti ini, mangrove akar jadi hancur, itu musim hujan, musim panen sampah. Yang merasa terbantu dengan keberadaan para komunitas pemerhati lingkungan bukan hanya komunitas nelayan, tapi juga pihak pengelola tanaman hutan raya. Tim Tahura Ngurah Rai merasa sangat terbantu dengan kolaborasi ini, karena semakin banyak yang terlibat mengatasi masalah lingkungan, akan semakin cepat masalah tersebut teratasi dengan baik. Kendala kita memang cukup besar di dalam pengelolaan kawasan yang dengan seluas demikian, dengan permasalahan-permasalahan kompleks yang kita hadapi. Namun dengan keterbatasan kami, kita berusaha untuk
selalu konsen di dalam pengelolaan itu dengan melibatkan teman-teman yang ada di kelompok yang memang sudah beraktivitas di dalam kawasan sebelum terbentuknya Tahura, bahkan itu kita libatkan mereka, kita bina mereka terhadap konsep-konsep pengelolaan yang sudah kita rencanakan. Kegiatan seputar mangrove tak melulu hanya membersihkan sampah plastik. Penanaman kembali mangrove khususnya di lokasi-lokasi strategis juga terus dilakukan. Seperti kali ini misalnya, sebanyak 900-an bibit mangrove ditanam di titik dekat tol Bali Mandara. Puluhan personel dengan atribut lengkap dikerahkan untuk menanam bibit mangrove. Dengan menggunakan kano, bibit mangrove dibawa dari pelabuhan kano di posko KUB Segaraguna Batu Lumbang. Kegiatan menanam ini umumnya memang dilakukan oleh para lelaki. Tapi apakah itu artinya para wanita tidak punya cara untuk berkontribusi? Ternyata jawabannya adalah tetap ada. Ya, para istri nelayan KUB Segaraguna Batu Lumbang bahkan memiliki organisasi tersendiri, yaitu kelompok pengolah dan pemasar Poklahsar Mina Lestari Batu Lumbang. Ibu-ibu di sini ini terbentuknya itu pas pandemi. Tahun 2021 karena ibu-ibunya di sini kan merasa boring karena sebagian besar dari kami itu adalah pekerja pariwisata, sedangkan pariwisata dalam masa pandemi ini down lah namanya ya, ibu-ibu pada di rumah semua, jadinya kebetulan ini dari pihak Indonesian Power mengajak ibu-ibu di sini, istri-istri daripada para nelayan ini untuk berkumpul dan mengolah buah-buah mangrove. Mereka memiliki beragam kegiatan yang berkaitan dengan produksi olahan buah mangrove. Camilan cheese stick mangrove, sirup mangrove, dan kopi mangrove adalah di antaranya. Di bawah pimpinan tim Corporate Responsibility Indonesia Power, para ibu ini yang sebelumnya tidak tahu sama sekali terkait apa yang harus dilakukan untuk mengolah buah mangrove, setelah belajar dengan intensif, saat ini telah mampu menghasilkan produk yang siap bersaing di pasaran. Ibu-ibu di sini sangat senang sekali ya dengan adanya kegiatan ini ya. Ibu-ibu di sini mendapatkan ilmu, itu yang terpenting. Karena sebelum adanya pelatihan ini, ibu-ibu di sini ini masih awam. Belum mengenal yang namanya, oh ternyata buah mangrove bisa diolah menjadi stik, menjadi sirup, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ada nilai ekonominya. Dari kegiatan ini, ibu-ibu di sini jadinya mendapatkan penghasilan, bisa membantu keluarga ya untuk beli beras, yang segala macamnya itu. Bahkan juga bisa untuk menyekolahkan anak juga bisa, karena dari tabungan tersebut ya. Seimbang menghormati alam dengan menjaga lingkungan dengan baik, penghormatan terhadap sesama manusia dengan tetap memberikan manfaat ekonomi, dan seimbang melakukan hal baik sesuai ajaran Tuhan. Ya, prinsip inilah yang masih dan selalu dipegang oleh kelompok nelayan pimpinan Iwayan Kona Antara. Prinsip ini telah sesuai dengan pegangan utama agama Hindu, Trihita Karana. Oleh karena itu, KUB Segaraguna Batu Lumbang menerima penghargaan sebagai kelompok yang menginspirasi dari Yayasan Trihita Karana yang bekerjasama dengan CSR dari Indonesia Power. Terus terang saja kami itu salah satu yang menstimulasi mereka, karena dengan adanya penilaian ini, kelompok-kelompok ini dia itu merupakan, katakanlah dia itu di satu sisi dia bersemangat untuk melakukan hal itu. Di lain pihak yang memberikan CSR atau bantuan itu, dia juga bersemangat dalam artian tidak hanya terputus. Misalnya katakanlah dia setiap ulang tahun memberikan bantuan boot misalnya, tapi dia tidak tahu apakah boot ini dipakai atau bangkrut atau bagaimana. Nah, dengan adanya kesinambungan ini, inilah yang kita nilai, oh ini sudah 3 tahun loh bootnya ini masih, dan betul-betul dia menghasilkan bagi kelompok yang dibantu. Mangrove, tanaman dengan beragam manfaat.
tidak hanya mencegah dan meminimalisasi terjadinya kerusakan lingkungan, tapi sekaligus menghasilkan berlipat kali oksigen hingga menghasilkan buah yang bisa diolah menjadi beragam produk sehingga memiliki manfaat ekonomi. Sudah sepantasnya, anugerah sebagai negara pemilik hutan mangrove terluas di dunia dimanfaatkan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk yang hidup saat ini saja, tapi lebih dari itu untuk kebaikan hidup anak cucu kita.